Yang pertama, kami yang utama di bidang teknologi informasi, berkompeten, profesional, mandiri, berkualitas dan kreatif untuk kehidupan. Code for Life, STIMIK Akakom Yogyakarta. Code for Life, STIMIK Akakom Yogyakarta. Code for Life, be care, be share, be code for life. STIMIK Akakom Yogyakarta. Code for life. STIMIK Akakom Code for Life. Halo teman-teman Pesona 2021. Perkenalkan, namaku adalah Fareza Haruputri. Nah, hari ini aku bakalan jelasin ke kalian apa itu LTM. Nah, LTM adalah Lembaga Tinggi Mahasiswa, dan LTM itu membawahi BEM, DPM, dan LKM. Namun pada saat ini di Akakom hanya terdapat BEM dan DPM. Nah, BEM itu apa sih? BEM itu singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. DPM itu adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan LKM adalah Lembaga Keuangan Mahasiswa. Tapi ya sekarang hanya ada BEM dan DPM. Oke, pertama-tama kita akan memberikan penjelasan mengenai BEM lebih dalam. Oke, simak penjelasan berikut ya teman-teman. Salam mahasiswa. Pesona 2020 dari makin asik. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fareza Alvindo selaku Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Akakom Yogyakarta. Dan saya Apriyadi Rama Putra selaku Wakil Presiden Mahasiswa STIMIK Akakom Yogyakarta. ya, di sini kami berdua sedikit menyampaikan tentang apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa di ranah internal kampus STIMIK Akakom Yogyakarta, yang dimana lanjut. Apa itu BEM? BEM ya merupakan lembaga yang mewenangi secara eksekutif di organisasi mahasiswa STIMIK Akakom Yogyakarta, yang dimana secara hierarki dia melaksanakan rentetan program kerja yang telah tersusun di awal periode yang disahkan bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa, serta dia juga menjalankan mengenai aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa umum, yang dimana masalah-masalah dari mahasiswa umum pun dapat terselesaikan dengan baik sebagai penyambung juga kepada pimpinan-pimpinan kampus yang ada. Ya, BEM sendiri memiliki struktural yang dimana paling tinggi itu adalah Presiden Mahasiswa, terus kemudian Wakil Presiden Mahasiswa, terus di bawahnya lagi terdapat sekretaris dan juga bendahara, terus kemudian di bawahnya lagi di sini kami membuat 5 kementerian yang ada pada periode 2020-2021 ini, yang dimana satu adalah Kementerian Dalam Negeri, yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri, terus kemudian ada Kementerian Sumber Daya Manusia, ada Kementerian Sosial, dan juga yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya, di sini juga tentunya seorang presiden mahasiswa berkewenangan dan berkewajiban untuk bagaimana mengelola, bagaimana untuk mengkoordinir, bagaimana untuk kemudian memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa secara menyeluruh, baik itu
anggota ataupun kalau di kampus ini terdapat koordinasi dengan mahasiswa yang ada di HMJ, UKM, dan LMO. Ya, tentunya Presiden Mahasiswa juga di sini selain daripada berkoordinasi dengan UKM, HMJ, dan LMO, dia juga berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai wadah ataupun lembaga pengawas dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Terus kemudian terdapat Wakil Presiden Mahasiswa, di mana tugas seorang Wakil Presiden Mahasiswa itu sendiri yaitu mendampingi serta membantu ketika memang Presiden Mahasiswa membutuhkan atau di saat-saat Presiden Mahasiswa ini sedang pergi atau di saat ada kegiatan yang lain seperti itu. Terus Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa ini memang secara alamiahnya memang tidak memiliki program kerja, akan tetapi bagaimana mereka mengkoordinir kawan-kawan sampai ke LMO. Terus kemudian terdapat sekretaris. Ya, sekretaris secara umum, sekretaris ini ialah bagian yang mengelola arsip-arsip administrasi di Badan Eksekutif Mahasiswa, baik meliputi surat masuk, surat keluar, dan administrasi-administrasi lainnya, yang dimana hal ini juga akan dilaporkan di rapat triwulan serta rapat triwulan bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa dan juga pada SUMPM. SUMPM itu merupakan sidang umum permusyawaratan majelis SUMPM merupakan sidang umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang dimana merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa selama 1 periode yang lalu seperti itu. Terus terdapat juga bendahara. Bendahara secara umum juga berkewenangan untuk kemudian mengelola tata keuangan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa, baik keuangan masuk, keuangan keluar, pemasukan dan keluar. Terus kemudian itu direkap serta dilaporkan di triwulan dan SUMPM seperti yang saya jelaskan para sekretaris tadi. Terus ya, terdapat beberapa kementerian tadi. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini dia lebih kepada mewadahi serta berkewenangan di dalam internal kampus seperti itu, dimana dia juga mengambil peran sebagai penyambung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa umum, yang dimana dia ketika memang terdapat aspirasi, dia menyampaikan kepada pihak kampus dan juga berkoordinasi bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa, serta memiliki beberapa program kerja yang kami susun selama 1 periode yang saat ini. Terus selanjutnya ada Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini dia kewenangannya ada di eksternal kampus di Mekanukom Yogyakarta, yang dimana secara umum mereka berkewajiban untuk kemudian ikut serta dalam kegiatan Presiden Mahasiswa di luar kampus atau eksternal kampus. Misal ketika ada undangan di luar kampus, ini yang bertugas kemudian menemani seorang Presiden Mahasiswa adalah Kementerian Luar Negeri. Yang ngomong ya, Ini tetap direkod. Tetap direkod. langsung aja, langsung. Oh. Enggak apa-apa.
Ya. Menteri Luar, ya, sedikit menyambung apa yang dijelaskan Presiden Mahasiswa. Ya, Kementerian Luar Negeri tugasnya tidak jauh beda dengan Kementerian Luar Negeri yang ada di negara, yang mana tugasnya ya kebanyakan di luar kampus gitu. Artinya BEM sendiri punya garis koordinasi, ada organisasi eksternal yaitu namanya BEM Nusantara atau yang lain-lain. Ya, dan kemudian lanjut ke Kementerian SDM, yang mana harapan kami Kementerian SDM ini dapat menampung sumber daya manusia, baik itu yang di bidang akademik maupun di non akademik. Nah, sedikit saya jelaskan, di STIMIK Akakom Yogyakarta ya, ada yang namanya keluarga mahasiswa, yang mana keluarga mahasiswa ini terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa di bagian legislatif, Badan Eksekutif Mahasiswa di bagian eksekutif, HMJ, LMO, dan UKM. Yang mana di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri adalah sebagian dari eksekutifnya. Sedangkan di Dewan Perwakilan Mahasiswa di bagian legislatif. Terus apa lagi mau bahas? Menteri SDM Kominfo belum. Dan yang selanjutnya yaitu Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kominfo tugasnya yaitu untuk mengelola sosial media yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus apa lagi? Dan untuk kawan-kawan angkatan 2021, kami tunggu di Badan Eksekutif Mahasiswa untuk belajar bersama. Yang mana di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri ini banyak sekali ilmu yang bisa kawan-kawan dapat dan dapat dikembangkan ketika nanti sudah lulus kuliah. Terkait membuat peraturan, terkait mengatur jadwal, mengatur waktu, mengatur akademik, mengatur organisasi, dan yang lain-lain. Jadi Kementerian Sosial udah. Sebenarnya kementerian-kementerian yang ada itu nanti haknya Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih dalam membentuk kementerian-kementerian yang ada. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa yang dipilih itu secara pemilu, yaitu pemilihan umum mahasiswa, yang mana sistem pemilihannya langsung, dan untuk pelantikan ini melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang mana isi dari sidang umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sendiri itu yang tergabung di dalam HMJ, UKM, BEM, dan DBM. Itu apa lagi? Mau penutupan? Ya, mungkin kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan terkait apa itu tentang BEM, terus kemudian perihal kewenangan dan kemudian tugas dari kementerian-kementerian yang ada, sehingga apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan juga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman angkatan 2021, dan kami tunggu
dan kami tunggu di ranah organisasi mahasiswa STIMIK Akakom Yogyakarta, terkhusus di Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Akakom Yogyakarta. Dari kami berdua izin undur diri. Sona 2021 dari makin asik. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Oke, itu tadi penjelasan tentang BEM, teman-teman. Keren banget gak sih? Bentuknya benar-benar udah kayak miniatur negara ya yang ada di dalam kampus. Ada presidennya, wakil presidennya, bahkan kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang DPM. Yang bisa dibilang DPM dan BEM itu setara. Namun perbedaannya, jika BEM itu badan eksekutifnya, nah DPM ini badan legislatifnya. Oke, DPM itu adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau mau tahu dalam lebih lanjut, kita bisa lihat video tayangan di sebelah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pesona 2021 dari Makin Asik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Sabidus Nyosanan selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan DPM yang berada di lingkungan organisasi intra kampus. Sebelum masuki, saya akan menjelaskan terkait dengan sekilas terkait dengan DPM. Jadi DPM dalam kedudukan di struktural organisasi intra kampus adalah lembaga tinggi mahasiswa. Lembaga tinggi mahasiswa yang memiliki fungsi-fungsi. Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga tinggi mahasiswa yang memiliki fungsi. Jadi fungsi-fungsi yang ada di DPM sendiri, yang pertama adalah fungsi legislasi, fungsi advokasi sama aspirasi, fungsi controlling budgeting, dan fungsi mendidik dan jaringan. Yang dimana ada keempat fungsi ini memiliki definisinya masing-masing. Yang pertama terkait dengan fungsi legislasi. Terkait dengan fungsi legislasi itu ialah komisi yang merancang terkait dengan perundang-undangan yang mencetuskan melalui produk undang-undang yang tiap tahun akan dilaksanakan secara bertahapan atau secara periode nanti. Terus yang kedua mengenai fungsi aspirasi sama advokasi. Jadi fungsi aspirasi sama advokasi ini bertugas sebagai menampung aspirasi teman-teman mahasiswa dan juga mengadvokasikan terhadap teman-teman atau terhadap birokrat yang berkaitan. Yang ketiga mengenai dengan fungsi controlling dan budgeting. Terkait dengan fungsi controlling dan budgeting ini, yang dimana controlling ini dia mengontrol terkait dengan kebijakan yang dilakukan eksekutif selama satu periode, dan juga budgeting itu terkait dengan melakukan rekap terkait dengan pendanaan di tiap lembaga UKM, HMJ maupun LOM sendiri. Dan juga wewenang atau semisalnya tugas dari DPM sendiri itu ada beberapa definisi. Yang pertama, DPM itu memiliki 4 pimpinan. 3 pimpinan. Yang pertama itu ada ketua umum sendiri, yang kedua ada wakil ketua, yang ketiga itu ada ketua komisi. Yang dimana nanti fungsi ketua sendiri mengkoordinasi terkait dengan berjalannya organisasi selaku ketua umum, yang kedua wakil turut membantu terkait dengan aktivitas ketua, dan juga ketua komisi berfungsi sebagai mengkoordinasi terkait dengan komisi-komisi di bawahnya. Dan juga di DPM sendiri memiliki 4 komisi. Yang pertama komisi 1 yaitu komisi legislasi, yang kedua komisi 2 terkait dengan aspirasi advokasi, komisi 3 berkaitan dengan controlling budgeting, komisi 4 mendidik dan jaringan. Yang dimana tugas dari ketua komisi sendiri itu mengkoordinasi setiap proker yang ada di dalam masing-masing komisi. Jadi masing-masing komisi itu ada ketua komisinya, pimpinannya, dan juga di masing-masing komisi itu memiliki koordinator komisinya masing-masing. Jadi masing-masing komisi 1 sampai 4 itu memiliki koordinatornya masing-masing. Dan juga terkait dengan
DPM sendiri, DPM itu tidak memiliki proker. Jadi proker yang dimiliki DPM itu hanya bersifat insidental, dan juga yang DPM lakukan itu adalah job desk. Job desk yang dimana yang sudah tertuang di dalam komisi masing-masing. Jadi yang melakukan atau yang rule kerjanya DPM itu berkaitan dengan job desk yang ada nanti. Terus terkait dengan relasi. Jadi terkait dengan relasi, DPM khususnya Akakom sendiri terlibat di Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia, yaitu FL2MI, yang dimana kedudukan FL2MI ini adalah forum untuk wilayah Jogja, yang notabene itu untuk DPM yang ada di seluruh Jogja. Jadi DPM memiliki akses relasinya ke sana. Dan juga sejauh ini terkait dengan perkembangan terkait dengan DPM sendiri, untuk kegiatan-kegiatan atau kami DPM sendiri itu melihat terkait dengan siklus pergerakan yang ada di internal, ada namanya itu student government, yaitu sistem pemerintahan yang dimana berkaitan dengan undang-undang, baik dari undang-undang KM, undang-undang DPM sendiri, undang-undang BEM, dan juga bahkan komunitas pun ada. Jadi bagaimana kita mengatur dulu komunikasi atau koordinasinya mereka oleh situ. Jadi ada namanya juga sidang-sidang yang berkaitan dengan DPM sendiri. Yang pertama mengenai sidang umum musyawarah SUMPM, sidang umum permusyawaratan mahasiswa, yang dimana itu hajatannya tiap tahun diselenggarakan untuk pergantian ketua DPM sama ke presiden mahasiswa, yang dimana itu nanti ada runtun acara mengenai dengan amandemen PDPRT, yang dimana PDPRT ini berfungsi sebagai pedoman terkait dengan pembuatan ADRT masing-masing lembaga yang ada di lingkungan KM tersendiri. Dan juga ada SIMPM. Jadi SIMPM ini dilakukan ketika ada hal-hal yang urgensi, semisalnya ada pemberhentian ketua DPM dan presiden mahasiswa, itu nanti bisa diadakan SIMPM. Jadi untuk di struktural PDPRT sendiri itu yang tertinggi adalah MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang dimana MPM itu dia adalah forum tertinggi yang ada di PDPR sendiri. Jadi di atasnya itu ada MPM, di bawahnya itu ada DPM sama BEM, di bawah BEM itu baru ada UKM, HMJ sama LMO. Jadi batas antara DPM sama dengan BEM itu adalah garis koordinasi. Jadi yang menginstruksikan atau garis legitimasinya itu antara BEM sama UKM, HMJ, LMO itu yang saling berkaitan. Jadi yang bersentuhan langsung dengan teman-teman KM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi pada prinsipnya kami sebagai legislatif sebagai pengawasnya, dan juga terkait dengan eksekutif sebagai yang menjalankan sistem pemerintahannya. Jadi kurang lebih kayak seperti pemerintah di kita sendiri ya. Jadi di mana tugas legislatif di pemerintah seperti apa, dan juga eksekutif di pemerintah seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Dan juga ada beberapa agenda rutin yang dilakukan oleh DPM. Misalnya yang tertuang dalam PDPRT adalah rapat 6 bulan sekali terkait dengan penyampaian aspirasi, dan juga rapat triwulan, artinya rapat 3 bulan sekali. Itu rutin pelaporan dari eksekutif terhadap legislatif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, artinya sebagai ajang di mana kita mengevaluasi terkait dengan sistem kinerja yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, jadi harapannya ketika teman-teman dari mahasiswa baru yang ingin masuk ke Akakom, harapannya ada beberapa prinsip yang harus teman-teman atau adik-adik semua itu memperhatikan. Yang pertama itu niat, yang kedua itu jangan istilahnya jangan mengikut-ikut terkait dengan mengikut organisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat terkait dengan goalsnya, jadi kalian untuk soft skill kalian mencari di organisasi. Kalau hard skillnya itu ya sudah di dunia pendidikan, sudah di perkuliahan itu kalian sudah dapat, meskipun daring seperti itu teman-teman. Nah, jadi artinya masuk organisasi itu teman-teman tidak usah mencari kenyamanan dalamnya. Jadi teman-teman itu harus menanamkan prinsip bahwasanya saya masuk organisasi itu apa sih yang saya dapat di organisasi ini,
daya tawar apa organisasinya itu untuk terhadap saya. Saya misalnya mau mengasah terkait dengan intelektual, dialektika, pemikiran, terkait dengan melihat situasi dan pembacaan terkait dengan masalah, nah, itu teman-teman bisa belajar di organisasi. Jadi teman-teman jangan berprinsip bahwasanya organisasi ini akan organisasi ini akan menghambat terkait dengan akademik. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi terkait dengan bagaimana teman-teman tidak akan terhambat terkait akademik, teman-teman itu akan belajar terkait dengan manajemen waktu. Nah, di mana nanti manajemen waktu itu teman-teman akan membalance terkait dengan waktu antara kuliah dan organisasi. Jadi mungkin itu stigma-stigma yang teman-teman berpikir bahwasanya teman-teman takut ikut organisasi. Jadi harus melihat bahwasanya semasuk organisasi ini untuk apa. Nah, itu. Terus yang kedua terkait dengan ketika misalnya saya dari organisasi, apa yang saya dapatkan? Teman-teman akan dapat yang pertama itu pengalaman, pasti, relasi, dan juga cakrawala pemikiran teman-teman terkait dengan stigma atau paradoks terkait dengan mahasiswa itu kalian akan timbul di situ. Jadi dialektika kalian itu akan diasah di situ. Kalau misalnya mahasiswa kupu-kupu, jadi kuliah pulang, kampus pulang. Nah, seperti itu. Jadi itu kembali ke niat teman masing-masing, dari ada masing-masing, bagaimana kalian membalancekan antara akademik sama organisasi. Terus yang terakhir mungkin kalau misalnya masuk ke Akom ingin join ke organisasi, tanamkan beberapa sikap bahwasanya yang pertama itu totalitas, loyalitas, tanggung jawab, dan kebersamaan. Dari ini basical dari kalian ingin masuk organisasi, karena itu misalnya kalian tanamkan pada diri kalian masing-masing, itu niscaya ya akan terus sampai dunia pekerjaan nanti. Jika kalian nanti habis berkuliah, pekerja juga nanti bisa menanamkan sikap seperti itu. Ya, mungkin itu sekilas terkait dengan pengalaman DPM, terus relasi DPM di eksternal, dan juga peran DPM secara fungsional, wewenang, dan juga agenda-agenda yang ada di internal DPM sendiri. Mungkin kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pesona 2021 dari Makin Asik. Salam. LTM atau Lembaga Tinggi Mahasiswa. Jadi LTM isinya cuma ada BEM dan DPM yang untuk periode ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita bakalan bahas yang lain lagi, yaitu LMO. LMO adalah Lembaga Mahasiswa Otonom, dan LMO ini membawahi Menwa atau Resimen Mahasiswa. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa simak di video sebelah ini ya. Widya Kastrena Dharmasida, Menwa, Pesona 2021, Daring Makin Asik. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taufik Samad Mas Baik, jurusan Teknologi Komputer Angkatan 2019. Dan saya di sini bersama rekan saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Ernawati dengan jurusan Informatika Angkatan 2019. Ya, mohon izin di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan apa itu Menwa. Ya, yang dimana di sini mungkin teman-teman sebagian mungkin sudah ada yang tahu apa itu Menwa, dan mungkin sebagian juga belum ada yang tahu apa itu Menwa. Ya, di sini kami akan menjelaskan sedikit Menwa Sangga Buana STIMIK Akakom Yogyakarta. Langsung saja. Menwa dalam gambaran umum adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipertahankan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu sendiri. Menwa juga merupakan salah satu komponen yang diberi pelatihan militer, dalam artian di sini adalah dalam unsur mahasiswa.
markas komando Satuan Menwa berada di kampus perguruan tinggi masing-masing, yang anggotanya adalah mahasiswa ataupun mahasiswi dari perguruan tinggi tersebut. Menwa adalah komponen yang diberikan pelatihan militer meliputi senam senjata, penggunaan senjata, taktik militer, penyamaran, dan lain sebagainya. Satuan Resimen Mahasiswa Sangga Buana STIM KKKOM Yogyakarta itu sendiri adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang mempunyai visi untuk mengembangkan bakat dan kepribadian manusia muda secara penuh dan utuh, sehingga dapat tercapai taraf kedewasaan intelektual demi pelayanan kepada sesama. Oleh karena itu, kami dengan segenap daya dan kemampuan berusaha untuk memberdayakan manusia muda menuju transformasi manusia dewasa yang berkompeten, hati nurani, dan mampu terlibat dalam hidup dan perjuangannya. Maka untuk mewujudkan semangat yang mulia, kami menghimpun diri dalam perhimpunan yang berdasarkan Pancasila, dijiwai oleh rasa kebangsaan, dan disemangati kemahasiswaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Menwa, yang dimana Resimen Mahasiswa atau biasa dikatakan dengan Menwa berdiri pada tanggal 13 Juni 1959, yang dimana didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dimana pada tahun tersebutlah beliau mengadakan latihan wajib militer bagi mahasiswa-mahasiswa. Ya, apabila mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kegiatan Menwa akan melakukan wajib militer yang dimana dilatih secara khusus oleh tentara. Dan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yang dimana mendapatkan latihan senam senjata, latihan menembak, dan lain-lain. Ya. Resimen mahasiswa atau mahasiswa yang mengikuti kegiatan biasa dikatakan sebagai lawala atau wajib latih mahasiswa. Dan wajib latih mahasiswa juga diberikan hak penuh yang dimana menggunakan lambang atau tempat pelatihan itu sendiri. Kita langsung ke lambang Menwa Indonesia. Lambang Menwa Indonesia memiliki garis yang berbentuk segi lima, yang dimana melambangkan keteguhan sikap. Yang dimana melambangkan keteguhan sikap. Padi dan kapas melambangkan dasar bernegara. Melambangkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bintang, sayap, burung, jangkar, dan lambang Polri melambangkan resimen berada di bawah naungan empat tersebut, yang dimana Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Pena dan senjata melambangkan di dalam, mohon izin saya ulangi, pena dan senjata melambangkan di dalam pengabdian wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Buku tulis melambangkan tugas pokok setiap wira, mengembangkan ilmu pengetahuan dan di samping pelaksanaan tugas-tugas kewenangan. Menwa Indonesia juga memiliki semboyan, yang dimana Widya Kastrena Dharmasida, yang dimana mohon izin, yang dimana kewajiban, yang dimana berarti penyempurnaan kewajiban dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.
Kita lanjut ke lambang Menua Yogyakarta. Lambang Menua Yogyakarta yang berbentuk keris dengan letuk 3, yang dimana keris dan letuk 3 melambangkan pusaka leluhur rakyat Yogyakarta atau Mataram. 3 tekuk sebagai lambang Tridharma perguruan tinggi. Toga segi 5 dan bundar merah melambangkan calon sarjana Pancasila yang berjuang dengan penuh keberanian serta patriotisme. Bintang dan senjata melambangkan cita-cita yang hendak dicapai oleh pejuang pemikir. 6 helai bulu sayap dan 3 helai bulu ekor, yang dimana melambangkan tahun dan tanggal berdirinya Menua Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 1963. Nah, Menua Yogyakarta juga memiliki semboyan yang memiliki arti Prawira Dharma Sevana. Artinya memenuhi kewajiban sebagai pejuang dan pemikir. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan Menua, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik, seperti yang sudah dijelaskan rekan saya, kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Menua itu sendiri. Seperti yang telah kalian lihat, di dalam foto tersebut adalah kita melaksanakan pendidikan dasar Menua yang bersifat wajib di Secabar Rinda 4 di Ponegoro, Magelang. Untuk menjadi anggota Menua, setiap calon anggota wajib untuk melaksanakan pendidikan dasar tersebut, yang biasa diadakan sekitar 2 minggu. Untuk gambar selanjutnya, itu adalah pengabdian masyarakat yang diadakan di Desa Petir, Gunung Kidul. Kami Menua juga turut ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya adalah kita juga ikut turut dalam penggalangan dana Mahakarta Peduli Korban Bencana Alam Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diadakan oleh komando dari Mahakarta dari Yogyakarta itu kepada seluruh satuan yang ada di Yogyakarta. Jadi ini juga termasuk salah satu bentuk bela negara kita melalui penggalangan dana ini yang nantinya akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya, Nah, selanjutnya adalah jika kalian untuk berminat untuk menjadi anggota Menua, persyaratannya adalah warga negara Indonesia, memiliki niat yang tinggi untuk bergabung, siap jasmani dan rohani, mahasiswa aktif tim Akakom Yogyakarta, maksimal pada semester 5. Dan untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi pada nomor 0858 0267 2801 atau 0823 3022 5976. Jika kalian ragu-ragu, mundurlah dan jangan pernah kembali sebelum Anda yakin. Untuk tambahan selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan dari kami tentang apa itu Menua yang ada di kampus STIMIK Akakom Yogyakarta. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan dan selamat siang. Itu pesan 2021. Pesona 2021 daring makin asik. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang LTM dan LMO ya teman-teman. Udah jelas kan? Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke penjelasan mengenai HMJ.
rajin. Nah, aku bakal persilahin Kak Firmania buat jelasin, oke? Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye teman-teman. Kami yang pertama, kami yang utama di bidang teknologi informasi, berkompeten, profesional, mandiri, berkualitas dan kreatif untuk kehidupan. Akakom Yogyakarta, Code for Life. Stimik Akakom Yogyakarta, Code for Life. Be care, be share, be code for life. Stimik Akakom Yogyakarta, Code for Life. Stimik Akakom, Code for Life.